gangguan jaringan di OS. Nah, pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia mempersembahkan seminar dengan judul Bersahabat Desa Baru Menuju Bebas COVID-19 dan tetap sehat dengan diabetes serta hipertensi di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan narasumber yaitu Dr. Nini Setia Hastuti dan Dr. Muhammad Arfid Suhada. Sebagai pembicara yang pertama, kami akan menghadirkan Dr. Nini Setia Hastuti dengan kurikulum vitae tanggal lahir 5 September 1975, status menikah dengan 2 orang anak. Beliau adalah organisatori sebagai Wakil Ketua IDI Cabang Kabupaten Bogor, sebagai seksi antar lembaga Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Kepada Dr. Nini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita bareng-bareng ya, minggu setelah olahraga pagi, mari kita bareng-bareng membahas bagaimana sih strategi kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Baik, dokter. Derisa, tolong ini ya. Slide-nya. Slide-nya diblokir ya dari sananya ya. Izinkan. Tidak bisa di-share. Dokter Susi, mohon dibantu. Baca chatnya. Nggak bisa. Dokter Susi nggak nge-screen share. Udah. Dah. Ya, pada pagi hari ini saya mengambil tema bersahabat dengan kebiasaan baru menuju bebas COVID-19. Next. Next, Teresa. Ya, next. Jadi pada saat ini kita sedang menghadapi perang global di mana kehidupan kita berubah drastis dari dulu. Jadi kita merasakan bahwa musuh yang kita hadapi tidak terlihat sehingga menjadi problem kita sebagai tenaga kesehatan untuk menyadarkan masyarakat tentu tidak mudah. Karena rata-rata hampir semua merasakan tidak sakit. Ini bagi yang tidak mempunyai komorbid tentu ya. Di mana virus ini selalu bermutasi, kemudian vaksin dan obat sampai dengan saat ini belum juga terrealisasi, tepatnya seperti apa belum kita temukan ya. Hanya kita mendekatkan pada pengobatan yang simptom sebetulnya. Kemudian dampaknya sudah bisa kita rasakan sangat luas sekali, hampir semua sektor terimbas, kecuali untuk online mungkin. Nah, apakah hanya Indonesia saja? Tentunya tidak. Beberapa negara hampir semuanya menghadapi masalah yang sama, baik di Amerika, Brasil, India, Rusia, Peru, Chile, dan lain sebagainya. Kapan berakhir? Semua tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, meskipun pandemi berakhir, semua tetap berubah, tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Next.
Next, Dirisa. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang beresiko terhadap terinfeksi COVID ini? Jawabannya adalah semua orang. Kemudian orang yang bepergian ke daerah terpapar dengan transportasi umum sudah pasti resikonya lebih tinggi lagi. Kemudian tenaga kesehatan atau keluarga yang terinfeksi COVID yang merawat pasti juga akan mempunyai risiko juga. Siapa yang berisiko tinggi? Tentu ibu hamil, anak-anak, lansia, komorbid, ini mempunyai risiko yang tinggi. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita harus sadar tidak boleh egois, karena ada orang yang harus kita lindungi, yaitu yang berisiko tinggi, ibu hamil, anak-anak, lansia, komorbid, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sebenarnya yang komorbid siapa? Yaitu orang-orang yang mempunyai kelainan sebelumnya, yaitu jantung dan pembuluh darah, diabetes, hepatitis B, kemudian TBC, tentu karena COVID-19 tidak hanya menyerang yang jelas terutama dalam menyerang paru-paru, tentu tidak hanya TBC ya. Misalnya PPOM, asma itu juga menjadi salah satu komorbid. Kemudian gagal ginjal kronis dan kanker. Kenapa kita harus concern terhadap orang yang komorbid? Karena tingkat kematian dengan satu komorbid saja sudah sebesar 79%. Kalau mempunyai 2 riwayat komorbid, maka menjadikan 2,5 kali lebih besar tingkat kematiannya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, kita tidak boleh egois karena merasa masih muda ya. Next. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang hipertensi dan diabetes karena menjadi concern kita. 2 penyakit ini adalah menjadi masalah dunia, bukan hanya Indonesia saja. Karena perubahan gaya hidup menyebabkan peningkatan angka kesakitan, kematian, dan tentu peningkatan beban biaya kesehatan. Ini menjadi masalah yang tidak sederhana karena hipertensi dan diabetes ini adalah kumpulan dari problema anatomis dan kimiawi. Seperti kita ketahui bahwa kerusakan anatomis yang terjadi pada hipertensi dan diabetes adalah otak, jantung, ginjal, retina, pembuluh darah besar yaitu aorta, dan pembuluh darah perifer. Ya ini yang dirasakan pada orang-orang yang diabetes ya, yang mempunyai gangren. Ini baru tahu bahwa oh diabetes ini menjadikan kencing manis basah. Itu istilah orang awam. Padahal itu sebenarnya adalah kerusakan organ dari pembuluh darah perifer. Kemudian risiko diabetes itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjadikan menderita hipertensi dan dislipidemia atau kelainan daripada lemak ya. Kemudian kelainan pembuluh darah, kenapa terjadi seperti itu? Orang yang diabetes itu lebih mudah terkena hipertensi dan ini kelainan kolesterol karena sebelum terdeteksi diabetes sudah mengalami kelainan pembuluh darah lebih dahulu. Nah, dampak dari penyakit ini, diabetes maupun hipertensi, ternyata terbukti akan menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Next. Ya, jadi seperti apa harusnya kita saat ini? Jadi, mau tidak mau kita harus perang. Jadi, kalau kita ingin menang, itu kan tentu seperti strategi perang bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri, mengenali musuh kita, dan medan tempur kita. Jadi, kita sudah tahu bahwa, oh seperti apa persiapan kita ini? Mengenali diri sendiri, kita usianya berapa? Punya penyakit komorbid atau tidak? Kemudian kita sudah mempunyai pola hidup sehat apa tidak? Itu tentu menjadikan pengenalan diri kita sendiri seperti apa persiapan modalnya. Kemudian kita sudah tahu bahwa virus COVID ini kan sudah jelas ya. Oh misalnya, oh ini gampang banget nyebarnya. Kemudian dia mudah mati kalau kena sabun ya, sabun karena dia larut dalam lemak. Kemudian juga dia gampang banget dibersihkan dengan disinfektan. Itu kita mengenali musuh kita caranya. Kemudian bedanya, kita itu mudah bergaul dengan di lingkungan mana. Misalnya, bisa nggak sih kita itu tinggal di rumah,
Atau misalnya kita orang yang sering memang jalan-jalan. Nah, itu kan kita sudah tahu medan perangnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengenali diri kita, mengenali musuh kita, mengenali medannya, tentu harusnya kita sebagai pemenangnya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak perlu stres teman-teman semua. Kita tidak sendirian. Dan tapi kita tidak punya pilihan juga. Tentu pilihan kita bukan tidak tinggal kenangan sudah pasti saat ini. Makanya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi kapan kita harus melakukan itu? Ya sekarang juga, jangan menunda, karena kan penyakit COVID terus menyebar. Karena kesadaran masyarakat belum begitu baik. Kemudian selalu ingat kalau sakit sendirian, kan sudah terbukti ya, tidak boleh ditengok, harus isolasi. Nah, dan juga kalau meninggal itu dimakamkan juga tidak ada yang mengantar. Itu juga menjadi semangat kita bagaimana kita harus tetap sehat. Selalu ingat ya, saat ini yang sedang kita perbuat adalah untuk diri sendiri, keluarga, dan negara sudah pasti. Next. Nah, ini terbukti bahwa memang COVID, kita sedang menghadapi COVID itu tidak sendirian, tapi banyak negara yang mengalami nasib yang sama dengan kita. Next. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana kok sebetulnya. Tergantung kesadaran kita seperti apa. Next. Nah, ini terima kasih teman-teman semua yang sudah menjalankan ini kriteria ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu satu, kendalikan hipertensi dan diabetes bagi teman-teman yang saat ini mempunyai riwayat ini. Apa sih yang harus dikendalikan? Tetap ingat, DOOK, diet ya, cara mengatur makanannya, olahraganya, obatnya, kemudian kontrolnya. Jadi jangan lupa itu. Tetap berkonsultasi meskipun online. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang. Istirahat cukup, hindari stres, aktivitas fisik, kemudian hindari rokok, suplemen, yuk jangan lupa minum suplemen. Kalau dulu-dulu nggak pernah, saat ini lebih baik minum suplemen. Apa sih suplemen yang cocok? Tentu yang mempunyai antioksidan yang tinggi, misalnya vitamin C, vitamin E, D3. Nah, itu sangat membantu kita. Kemudian juga kita harus berjemur misalnya. Kemudian jika flu, itu di rumah aja. Kemudian bawa hand sanitizer kemana-mana. Takutnya di suatu tempat memang tidak tersedia sabun atau air yang mengalir. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian tidak lupa pakai masker di mana saja, kemudian tetap jaga jarak dimanapun, tiba di rumah langsung mandi, kemudian say hello, nggak usah bersalaman-salaman dan cipika-cipiki dulu ya, seperti dulu. Kemudian gunakan uang elektronik sebisa mungkin sehingga tidak kontak dengan uang langsung. Kemudian balita dan lansia di rumah saja dan menghindari menyentuh mata, hidung, mulut kalau belum cuci tangan. Kemudian pergi keluar rumah untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Apabila memungkinkan, bekerjalah dari rumah. Kemudian menghindari tempat keramaian, nggak usah ke mal-mal kalau misalnya memang tidak perlu banget, nggak usah untuk selfie ke sana ke sini, nggak ya. Kemudian kondisi yang kontak dekat itu dihindari, apalagi di ruang tertutup atau terbatas dengan ventilasi yang tidak baik. Hindari. Jadi ayo rajin-rajin buka jendela kamar, sering bersihin rumah. Itulah yang bisa kita lakukan. Next. Nah, ini dari gambaran ini kita bisa tahu bahwa kita harapannya adalah sama. Pada saat tua, kita tetap bisa ketemu teman-teman, tetap ketawa-ketawa, tidak stres, karena kita mungkin hanya tinggal berdua, anak-anak kita sudah pada kehidupan masing-masing. Itu harapan kita. Jadi menjadi tua itu pasti, namun menjalankan masa tua dengan kondisi badan sehat atau sakit-sakitan adalah sebuah pilihan. Ibarat kita seperti nabung di bank. Kalau kita tidak nabung, tentu tidak mungkin untuk ngambil uang di bank. Sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak nabung dari sedikit demi sedikit kesehatan kita, tentulah pada masa tua kita sulit sekali untuk mengharapkan hidup yang tua dengan kondisi yang sehat atau optimal.
Jadi jangan lupa teman-teman semua, ternyata sesuai dengan ilmu anti-aging bahwa sebenarnya penuaan itu bisa ditunda, bisa dicegah, bahkan bisa dikembalikan pada kondisi yang optimal. Makanya jangan khawatir teman-teman semua, ayo tetap semangat, kita lakukan perang bersama menghadapi COVID ini dengan cara yang sederhana, tidak perlu modal besar, tapi perlu kesadaran yang yang besar. Kita tidak boleh egois bahwa kita sehat-sehat aja kok. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Tapi karena penyakit ini tidak berasa apa-apa selagi kita muda, maka kita kewajibannya adalah melindungi saudara-saudara kita yang mempunyai penyakit komorbid dan berisiko tinggi. Itu aja teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh di chat di chat, ditulis aja, nanti kita bareng-bareng untuk menjawabnya. Oke, jangan lupa dimulai dari makan yang sehat, hidup yang sehat, tentu kita jauh dari risiko sakit COVID. Oke, itu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nini untuk presentasinya yang begitu luar biasa. Kemudian presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Arfi Tuhada. Beliau adalah bekerja di Puskesmas Kiara Pandak ya. Kemudian sebagai anggota ID dan sebagai anggota Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Kepada Dr. Arfi dipersilahkan. Terima kasih Dr. Elis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang kedua. Judulnya kita buat tetap sehat dengan diabetes mellitus dan hipertensi di masa pandemi COVID. Karena yang kita tahu bersama-sama seperti apa yang telah disampaikan oleh dokter ini, bahwa kasus-kasus kematian pada COVID ini paling banyak dan paling sering diderita oleh orang-orang yang memiliki komorbid. Dan komorbid yang salah satu yang banyak adalah komorbid diabetes mellitus dan hipertensi. Oke, lanjut dok. Oke, next. Mas Reja. Oke, ini daftar riwayat hidup saya yang sudah disampaikan oleh Dr. Elis barusan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada bagaimana selama pandemi, kita harus sama-sama mengetahui tentang pengertian. Mungkin teman-teman sekalian, para anggota Prolanis maupun dokter-dokter sekalian sudah paham bahwa, Mas Reja, untuk berikutnya. Definisi dari hipertensi. Ya, ini pengertian dari hipertensi, nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Nah, ini kita slide-nya adalah slide awam ya, jadi memang kita peruntukkan untuk bersama-sama mengetahui tentang hipertensi ini secara umum. Nama lainnya yang paling kita sering dengar adalah tekanan darah tinggi. Jadi di sini seorang yang mengalami darah tinggi atau tekanan darah tinggi ini adalah terjadinya penyempitan pada pembuluh darah arteri. Jadi penyempitannya itu bisa disebabkan oleh kolesterol, bisa disebabkan oleh plak, sehingga tekanan darahnya menyempit. Jadi ibaratnya sebuah selang, jadi kalau misalkan selang itu kita tekan, maka tekanannya akan menjadi mancurnya akan lebih jauh dibandingkan kalau misalkan selang itu kita lebarkan. Itu adalah prinsip dari darah tinggi. Jadi darah tinggi ini tekanannya menjadi tinggi karena terjadi penyempitan. Sedangkan diabetes mellitus atau biasa juga kita awam kita bilang adalah kencing manis, itu adalah peningkatan kadar gula dalam darah yang melebihi nilai normal yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari pankreas menghasilkan insulin yang optimal, yang seharusnya gula darah itu bisa disimpan di dalam hati dan kemudian dijadikan sebagai energi di seluruh tubuh. Tapi karena ketidakmampuan itu sehingga gulanya tinggi di dalam darah. Makanya disebut dengan kencing manis. Sehingga ketika kencing itu rasanya manis. Bisa dilihatkan kalau misalkan pada gula darah yang begitu sangat tinggi, terlihat dari akan banyak semut di daerah
tempat yang biasanya dia lakukan untuk kencing. Makanya disebut dengan kencing manis. Oke, lanjut dokter Mas Reja. Nah, bagaimana gejala hipertensi maupun gejala diabetes? Jadi pada awalnya gejala hipertensi maupun diabetes ini tidak bergejala. Biasanya pusing dikit tidur, kalau misalkan hipertensi ya, aduh pusing-pusing dikit tidur gitu. Jadi pas lagi tidur dia naik turun gitu. Jadi memang pas lagi udah tidur dicek tensinya normal. Nah, pas lagi dia kondisinya dia tidak dia tidur begadang, tensinya tinggi. Jadi pada dasarnya sebenarnya hipertensi ini tidak bergejala di awal karena memang ada tubuh ini mengkompensasi. Tapi ketika tubuh itu tidak dapat mengkompensasi, maka pusing dan sakit kepala mungkin bisa terasa. Jadi sakit kepalanya, tensinya tinggi. Jadi kalau misalkan tensi tinggi dan tidak turun-turun, ya mungkin itu adalah suatu kondisi tubuh yang sudah tidak dapat mengkompensasi. Jadi kompensasi ini maksudnya tidak dapat menyesuaikan lagi dengan tekanan darah yang selalu tinggi. Kemudian bagaimana dengan gejala diabetes? Nah, diabetes juga sama, tidak bergejala di awal gitu. Jadi kita nanti akan mengenal namanya prediabetes maupun prehipertensi. Jadi pada diabetes ini ada juga yang disebut dengan prediabetes. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengecekan usia-usia muda yang sering minum minuman yang kemasan yang berkadar gula tinggi, itu kita lakukan pengecekan biasa ya gulanya normal gitu. Tapi pada saat pemeriksaan HbA1c ternyata dia masuk di prediabetes. Nah, prediabetes ini masih kompensasi, jadi dia bisa masih naik, bisa masih turun. Kalau misalkan dia perbaiki pola hidupnya, kemudian pola makanan dan minuman yang dia konsumsi sehari-hari, dia akan normal, tidak perlu dengan obat. Tapi ketika tubuh itu tidak dapat kompensasi karena setiap hari minum konsumsi minum-minuman yang berkadar gula tinggi, pola hidup yang nggak sehat, akibatnya apa? Akibatnya tubuh tidak dapat mengkompensasi. Biasanya pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang optimal. Akibatnya apa? Akibatnya timbul gejala-gejala diabetes seperti sering kencing, sering haus, sering lapar, luka tidak kunjung sembuh, sering gatal, telapak tangan kaki baal, nyeri badan yang tidak kunjung sembuh dan akan terasa. Nah, itulah yang biasanya pas lagi dicek, oh kok gulanya tinggi. Nah, gulanya tinggi dilakukan pola hidup yang sehat, kadang-kadang ada yang turun, ada yang enggak. Kalau misalkan dia sudah tidak turun lagi, ya biasanya diberikan obat oleh dokter untuk menurunkan gula darahnya. Nah, itulah makanya sebaiknya sebenarnya dan seharusnya kita di awal-awal ini di mana kita memang udah merasa sering minum minuman yang gaya hidupnya tidak sehat, sering minum minuman yang berkadar gula tinggi, itu sudah lakukan pemeriksaan sedini mungkin supaya kita bisa memperbaiki pola hidup kita. Jangan sampai kita sudah terlambat, tubuh tidak dapat mengkompensasi, kita harus ketergantungan obat. Oke, lanjut slide. Dari tekanan darah normal berdasarkan GNC 8, jadi untuk tekanan darah normal itu kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80. Ini ada prehipertensi. Jadi kalau prehipertensi ini orang-orang yang mengalami prehipertensi antara 120 sampai 139 ini maupun untuk diastoliknya 80 sampai 89, dia harus udah mulai menyadari bahwa dia sudah mulai ada bakat ke arah hipertensi sehingga dia bisa pola hidup yang baik. Sehingga jangan sampai dia mengalami hipertensi grade 1 maupun grade 2. Jadi hipertensi grade 1 kalau sudah di atas 140, grade 2 atas sama dengan 160. Ini salah tulis ya, 160 per 100. Oke, lanjut, Dok. Ya, ini untuk kadar gula normal. Nah, di sini kita akan mengenal namanya di sini ada HbA1c. Mungkin ini termasuk pengetahuan yang baru. Kemudian di sini ada gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan, dan gula darah sewaktu. Nah, ini sebagai pengetahuan bersama-sama kita akan mengenal yang disebut dengan prediabetes. Nah, prediabetes ini kalau misalkan kita lakukan pola hidup yang baik dari dini, nah prediabetes ini sudah bisa terdeteksi dari awal-awal, mungkin usia-usia 20 atau usia 30 sudah bisa kita prediksi. Nah, dengan melakukan pola hidup yang baik, kemudian olahraga yang baik, kelola stres dengan baik, dia akan bisa stabil atau bisa normal.
Nah, sedangkan kalau sudah sampai ke diabetes, biasanya pola hidup yang baik dengan pola makan yang baik itu hanya menurunkan sedikit dari beberapa yang memang bagus juga, tapi juga kadang-kadang kita perlu dilakukan intervensi obat. Sehingga memang prediabetes ini sudah mulai kita kenalkan dari dini supaya kita bisa mencegah jangan sampai terjadi diabetes. Oke, lanjut. Nah, ini faktor resikonya, riwayat keluarga, kegemukan, kurang aktivitas fisik, stres jangka panjang, makanan, dan usia. Jadi memang di sini ada beberapa faktor resiko yang memang dia kalau punya ini, dia akan mengalami diabetes. Jadi kalau memang bapak ibunya atau nenek kakeknya memang ada diabetes, biasanya dia memiliki kecenderungan untuk diabetes. Orang-orang yang gemuk itu juga memiliki resiko. Kurang aktivitas fisik, biasanya kita duduk aja, jarang olahraga juga bisa menyebabkan diabetes. Faktor makanan, minuman yang manis, yang kemasan itu biasanya tinggi dan itu konsumsi setiap hari, itu juga bisa menyebabkan tubuh tidak dapat mengkompensasi sehingga terjadi diabetes. Usia juga berpengaruh, usia yang makin tua, biasanya di atas 30 kita sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Nah, itu sehingga biasanya muda-muda kita bisa minum banyak gula, ini bisa dia mengalami penurunan untuk fungsi, termasuk fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin. Terima kasih. Lanjutkan. Ini komplikasi darah tinggi ya. Kita harus tahu bahwa biasa sebagai hipertensi atau darah tinggi maupun diabetes, itu kalau misalkan kita tidak terkontrol atau misalkan kita tidak rajin atau rutin untuk berobat di dokter, maka itu bisa menyebabkan komplikasi. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa setelah gula darahnya normal atau darah tingginya normal, kita sudah cuek saja. Padahal ketika itu terjadi, itulah proses untuk menjadi komplikasi yang bisa terjadi adalah pertama serangan jantung, bisa juga gagal jantung, stroke, pembengkakan jantung, gagal ginjal, kebutaan. Dan kalau misalkan sudah kena COVID-19, dia akan mengalami perburukan. Lanjut. Nah, ini sama ya, kalau misalkan diabetes tidak terkontrol. Jadi diabetes ini juga bukan penyakit yang habis minum obat turun, kemudian kita tidak minum obat lagi, tidak. Diabetes ini adalah penyakit yang terkontrol. Jadi memang kita harus rajin dan rutin untuk memeriksakan diri. Untuk dosis obat mungkin bisa naik turun, kemudian bisa dilakukan dengan pola hidup yang sehat, tapi harus terkontrol. Jadi jangan sampai kadar gula itu tinggi secara terus-menerus. Kalau kita merasa sehat, kemudian ternyata memang kadar gula itu tinggi-tinggi terus, maka itu bisa menjadi komplikasi. Nah, komplikasi yang bisa terjadi adalah daya tahan tubuh menurun, luka diabetes yang tidak kunjung sembuh, penurunan tajam penglihatan, nyeri telapak tangan, maupun baal. Jadi ada juga yang baal, ada juga yang nyeri yang tidak sembuh-sembuh. Bisa juga kalau sudah sampai kronis gagal ginjal sehingga harus cuci darah, kemudian gagal jantung karena dia bisa berteman akhirnya menjadi komplikasi ke arah jantung. Dan untuk COVID-19 jika dia terserang COVID, maka dia akan mudah mengalami perburukan. Lanjut, dok. Nah, bagaimana cara agar tetap sehat dengan diabetes mellitus? Nah, ini kita ada 8 tips sukses untuk tetap sehat. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk tetap di dalam rumah dan harus sehat gitu. Jadi jangan di dalam rumah tapi sakit, tidak boleh. Jadi membiasakan diri untuk tetap sehat di dalam rumah. Yang kedua, selalu terbiasa pakai masker keluar rumah. Karena orang-orang yang dengan komorbid ini rentan untuk terkena virus. Jadi usahakan biasakan masker. Jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, ini untuk menghindari terjadinya penularan. Walaupun kita sudah pakai masker, kita ambil jarak. Yang keempat adalah hindari kontak langsung. Kalaupun ada kontak langsung, kita harus sudah pakai masker. Dan kita harus biasakan cuci tangan setiap mau sentuh muka maupun wajah. Kemudian usahakan supaya badan kita sehat, dijemur 15-20 menit, jam 8 sampai jam 11. Kemudian yang ketujuh, jika demam, batuk, pilek, itu pakai masker. Dan kalau bisa berobat, sehingga dengan penanganan dini diharapkan penyakit itu tidak memperberat penyakit-penyakit yang lain. Dan mencegah ketahuan COVID ini secara dini. Kemudian yang terakhir 8 adalah sukses diabetes dan hipertensi. Lanjut.
Tapi aku Ini namanya adalah Redmi 7 coba. langkah perawatan mandiri, self-care, diabetes, dan hipertensi. Sini pertama adalah makan sehat, kedua aktivitas fisik, ketiga monitoring, keempat pengobatan, kelima penyelesaian masalah, keenam mengurangi resiko, dan ketujuh coping. Mari kita akan bahas satu persatu tentang 7 langkah sukses perawatan mandiri ini. Lanjut. Nah, makanan sehat. Makanan sehat konsepnya adalah 3J, yaitu jenisnya, jumlah kalori, dan jadwalnya. Nah, kita harus sama-sama membuat pilihan makanan sehat, memahami ukuran porsi dan mempelajari waktu terbaik untuk makan. Dan mengendalikan berat badan, jangan sampai berat badan kita tinggi. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk dengan makanannya, kita juga harus tahu apakah berat badan kita ideal atau tidak. Nah, ini berat badan ideal bisa kita hitung secara sendiri. Kalau misalkan jika tingginya kurang dari 160 atau perempuan kurang dari 190 bisa langsung dihitung tinggi badan dikurang 100 dikali 1 kg. Tapi kalau misalkan dia di atas itu, kita bisa pakai yang tinggi badan dikurang 100, dikurang, ini belum saya tulis, dikurang tinggi badan kurang 100 kali 10%, atau kalau untuk perempuan, tinggi badan dalam sentimeter kurang 100, dikurang tinggi badan, dikurang 100 dikali 15%. Oke, lanjut. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa orang-orang yang gemuk ya, itu memiliki faktor risiko kepada diabetes. Dan kemudian ini makanan. Nah, risiko dari makanan ini kita bisa tahu sama-sama bahwa ada kalori yang kita cukup sehari itu untuk makanan, yaitu hitungannya adalah 25-30 kalori per kilogram berat per hari. Jadi kalau misalkan dia 50, berarti kebutuhannya 1.250-1.500 kalori per hari. Nah, untuk penderita diabetes, ini makan besar itu 3 kali sehari. Dan makan kecil itu diseling. Jadi itu tentang waktu antara makan besar dengan makan kecil itu 2,5 sampai 3 jam itu untuk diabetes. Nah, kena hipertensi ini dengan kita mengikuti pola makan diabetes itu juga kita akan menjadi sehat dan bisa terbebas dari hipertensi karena antara diabetes maupun hipertensi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Sebenarnya dengan kita melakukan pola makan diabetes itu kita bisa menjadi pola makan sehat. Jadi memang ini cara pola makan sehat adalah seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ini untuk jenis makanan sehat. Nah, untuk makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu kita harus memenuhi makanan-makanan yang sehat. Kita akan mengenal, kita mungkin sama-sama sudah pernah mengenal bahwa ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu paling sering kita lihat adalah nasi ya. Nasi sebenarnya porsi yang dianjurkan adalah 45-65%. Nah, sebenarnya yang bagus itu adalah karbohidrat kompleks. Itu seperti kentang, sayuran, buah, gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Nasi juga boleh, tapi itu nanti kita takar. Nah, yang harus dihindari adalah jus buah. Jus buah ini maksudnya yang dikasih gula, itu dikasih susu, itu nggak boleh. Gula pasir, kemudian permen, dan produk olahan tepung. Nah, produk-produk olahan tepung itu seperti kue kering dan kue basah. Nah, gula pasir ini masih boleh dikonsumsi sekitar 5%, kira-kira 4 sendok teh, tetapi per hari. Dan lebih dianjurkan untuk pemanis buatan rendah kalori. Kemudian untuk asupan serat, ini minimal 5 porsi sayur dan buah. Untuk proteinnya, kita ambil dari protein yang baik, seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Lanjut. Nah, untuk lemak, kita juga butuh lemak dalam sehari. Nah, lemak ini, tapi kita ambil dari lemak baik. Lemak baik itu seperti ikan atau lemak dari tumbuh-tumbuhan. Dan hindari gorengan dan lemak dari hewan. Nah, dan makanan yang digoreng seperti daging merah dan jeroan. Untuk garam ini hanya diperbolehkan maksimal 1 sendok teh garam 1 hari. Dan hindari vetsin ini MSG ya, mecin gitu ya. Dan makanan yang diawetkan dan tambahan bahan pengawet. Kenapa? Karena itu vetsin itu nama lainnya adalah MSG atau monosodium glutamat. Sodium itu sama dengan natrium. Jadi kalau kita minum MSG itu otomatis kadar natrium juga akan naik gitu. Kalau makanan-makanan diawetkan itu biasanya itu asin gitu. Jadi salah satu metode untuk mengawetkan itu adalah dengan cara diasinkan. Nah, sehingga kalau misalkan makanan yang diawetkan kita makan itu kadar natrium
itu juga tinggi gitu. Jadi asin itu identik dengan natrium, sedangkan natrium itu di dalam tubuh itu akan meningkatkan tekanan darah. Bahan-bahan pengawet, semua pengawet juga itu asin. Sehingga anjurannya adalah menghindari makan makanan yang diawetkan. Lanjut. Ini contoh menu makanannya seperti ini. Ini cuma contoh, jadi kalau misalkan dibuat variasi silahkan. Sarapan jam 7, nanti camilannya kan 2,5 sampai 3 jam, jam 10. Ntar makan siangnya 2 jam sampai 3 jam, jam 12, camilan 15. Kemudian makan sore jam 16.30, camilan jam 7. Jadi kalau bisa 2 jam sebelum tidur malam itu jangan makan. Nah, ini adalah seperti ini contoh mengatur pola makan untuk diabetes. Lanjut. Untuk aktivitas fisik, nah anjurannya adalah aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini usahain dalam seminggu itu 3-5 kali. Dan usahakan 30-45 menit. Ini bisa dipilih. Bisa jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, maupun berenang. Itu pilihan. Yang penting adalah waktunya, minimal 30 menit. Karena dengan kita melakukan aktivitas fisik selama 30 menit, 3-5 kali seminggu diharapkan metabolisme tubuh kita akan menjadi lebih lancar. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini untuk monitoring atau pemantauan. Nah, pemantauan ini kenapa harus dipantau? Karena kita untuk menghindari komplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pemantauannya pemantauan tekanan darah, pemantauan berat badan, pemantauan gula darah. Nah, ini untuk berat badan kita bisa dengan menggunakan rumus IMT, indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan keluarga. Usahain berat badan kita normal. Jadi kalau misalkan kita merasa berat badannya masih berlebih atau obesitas, kita bisa lakukan diet atau olahraga yang teratur. Lanjut. Nah, untuk pengobatan nanti ini pengobatan saya tidak akan jelaskan detail karena memang nanti akan dijelaskan oleh dokternya masing-masing di FKTP-nya masing-masing atau di FKRTL-nya masing-masing. Tapi yang pasti adalah harus mengikuti obat anjuran dokter dan harus bertanya ini efek sampingnya apa, bagaimana kalau misalkan terjadi efek samping. Karena beberapa obat-obat gula itu bisa menyebabkan hipoglikemia atau kurang gula. Nah, itu harus ditanyakan. Kalau misalkan terjadi ini gimana, Dok? Nah, kalau misalkan terjadi berlebihan seperti apa, Dok? Jadi kita harus tahu obat yang kita minum kapan diminumnya, saat makan, sebelum makan, atau sudah makan. Kalau penggunaan insulin, bagaimana cara pakai insulin? Karena manfaatnya adalah apa? Pertama, kita bisa darahnya terkontrol maupun gula darahnya terkontrol. Kedua, efek samping dari hipoglikemi itu bisa kita hindari. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian kita juga harus mengurangi risiko dan mencegah komplikasi dengan cara berhenti merokok, pemeriksaan mata, kaki, gigi, dan teratur, itu untuk mengetahui apakah komplikasi itu sudah terjadi atau belum. Karena kita tahu sama-sama bahwa komplikasinya bisa gangren diabetikum, karena kakinya baal dan injek paku nggak terasa. Bisa juga mata sudah mulai penurunan fungsi mata. Nah, itu harus kita cek dari awal, sehingga bisa mengurangi komplikasi dari diabetes dan memaksimalkan kesehatan kualitas hidup. Lanjut. Nah, coping, penanganan stres yang sehat. Jadi kita harus kelola stres dengan baik. Manfaatnya adalah itu karena salah satu penyebab juga terjadi peningkatan itu adalah adanya stres. Stres ini menghasilkan serotonin di dalam otak. Sedangkan kebahagiaan itu biasanya menghasilkan hormon endorfin. Nah, COVID juga sama. Ada beberapa penelitian bahwa orang-orang yang kena COVID ini kalau misalkan kadar endorfinnya meningkat, dia cepat sembuh. Tapi kalau orang yang stres, takut, kematian gitu ya, malah dia menjadi perburukan lebih cepat. Nah, kalau menderita ini, kita harus bisa kelola stres kita dengan baik. Nah, stres itu ditandai dengan sulit tidur, kemudian gelisah, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan mempengaruhi fungsi kita sebagai aktivitas kita bisa dipengaruhi. Nah, kalau sudah rasa seperti itu, kita harus bisa atasi, dan kita harus mengerti bahwa ini kita harus santai saja gitu, jangan dibawa sampai menyebabkan kita mengalami penurunan fungsi. Oke, lanjut. Nah, ini 7 prinsip pengelolaan mandiri untuk kondisi kronik.
Jadi kita harus punya pengetahuan tentang kondisi penyakit kita, mengikuti rencana perawatan, berperan aktif dalam pengambilan keputusan, memonitoring dan mengelola gejala, kemudian mengelola dampak kondisi penyakit secara fisik, emosi, dan sosial, mengadopsi gaya hidup sehat, dan percaya diri. Jadi harus percaya diri bahwa kita ini sehat, sehingga endorfin kita akan naik, sehingga penyakit kita akan hilang. Bukan tidak mungkin diabetes kita terkendali hanya dengan memperbaiki pola hidup, hanya memperbaiki pola makan. Bukan tidak mungkin hipertensi kita bisa terkendali hanya dengan memperbaiki pola makan dan pola hidup dan mengelola stres. Tapi kontrol rutin itu wajib, karena kita sudah terdeteksi. Lanjut. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini banyak rekan-rekan sejawat juga yang mungkin bisa lebih pandai dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Elis ya, Dok, sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arfid untuk presentasinya yang luar biasa. Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon bagi yang berkenan mau bertanya, silahkan menulis di chat. Ya. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah dari Bapak Hendrianto. Pertanyaan untuk Dr. Arfid. Yang pertama adalah, Dokter, apakah makan makanan yang diawetkan dengan cara dibekukan bolehkah dikonsumsi? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Diana, bakso, mie, nasi goreng, apakah harus dihindari atau sama sekali tidak boleh, Dok? Sementara itu aja dulu, Dok, menunggu pertanyaan dari peserta yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dr. Elis, atas dibacakan pertanyaannya. Ya, ini saya coba jawab ya, sekemampuan saya, sepengetahuan saya. Nanti mungkin boleh dibantu oleh Dr. Ninik dan Dr. Elis. Jika mungkin ada yang kurang-kurang ya, Dok. Dari pertanyaan dari Dr. Henry, mau tanya apa dokter untuk penderita diabetes ya, apakah boleh mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau dibekukan? Ya, jadi berdasarkan penyebab dari diabetes itu sendiri, bahwa maupun darah tinggi itu kita coba untuk mengurangi kadar natrium. Ya, memang kalau pengawetan yang dengan penambahan natrium benzoat itu dihindarin. Nah, kalau yang frozen food itu boleh ya, Dok, ya. Itu boleh. Cuma kalau memang di dalam situ ada juga pengawetan dengan penggunaan natrium benzoat, nah itu coba dihindarin. Kalau frozen food ini mungkin makanan-makanan yang dibekukan. Nah, misalkan kita nyimpan makanan di dalam kulkas, kemudian kita makan, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau yang tadi yang diasinkan itu biasanya kita tidak menyarankan. Kemudian dari Bu Diana, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaannya, izin bertanya Dokter Arfid, makanan seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, apakah termasuk makanan yang mesti dihindarin atau makanan yang boleh atau memang tidak boleh dikonsumsi? Ini pertanyaannya mungkin untuk pasien-pasien diabetes ya, Bu Diana. Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien diabetes, biasanya tuh kalau di bakso itu ada tambahan-tambahan kayak natrium benzoat, kemudian untuk diawetkan supaya dia awet ya, atau mungkin pengawetan jenis yakin. Kadang-kadang suka ditambahin mecin, tambahin garam. Nah, itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
tadi juga sempat disebutkan produk tepung-tepungan itu tidak disarankan untuk penderita diabetes. Sedangkan mie itu adalah produk-produk tepung. Jadi kita biasanya tidak menganjurkan dari produk-produk tepung. Kemudian untuk nasi goreng, nah nasi goreng ini sebenarnya sih kalau bisa menghitung itu nanti mungkin gorengnya mungkin bisa kita ganti dengan minyak zaitun misalkan. Kalau misalkan bisa menghitung kadar kalori dalam sehari ya mungkin saja bisa gitu. Tapi kalau secara umum kita tidak mampu untuk menghitungnya, maka sebenarnya lebih menyarankan zat karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks untuk disarankan pada penderita diabetes. Mungkin itu untuk sementara. Teman-teman rekan sejawat lain yang Selanjutnya, bisa dokter, tambahkan. ada pertanyaan juga. Oke, lanjut pertanyaan ya dok. Bagaimana cara mengatasi diabetes dengan penurunan fungsi ginjal, di mana kadar kreatininnya 50 mg per desiliter. Kemudian Ibu Elda juga bertanya, apakah dengan berpuasa bisa menurunkan kadar gula darah? Mungkin mengendalikan ya Ibu Elda, bukan menurunkan. Kalau menurunkan Halo, Assalamualaikum Dr. Elis. Mungkin jaringan Dr. Elis ya. Suara saya terdengar? Dengaran dok, jelas. Coba dibacakan aja ya, saya bantu baca. Dari Bu Herna, bagaimana cara mengatur pola makan untuk pasien diabetes yang mulai mengalami penurunan fungsi ginjal, tapi belum sampai taraf cuci darah. Kreatinin 50, urium 2, apakah masih mungkin menjadi normal kembali? Jadi kalau untuk diabetes yang mulai mengalami penurunan fungsi ginjal, tapi belum sampai taraf cuci darah, itu biasanya nanti bisa konsultasi nanti sama dokter ya. Biasanya ini kan sudah mulai dikonsultasikan kepada dokter spesialis Gizi ya penyakit dok? dalam. Ya, dengan gizi dan penyakit dalam. Nah, di sini harus dihitung jadinya. Harus dihitung pola makan yang baiknya seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghitung, kita biasanya kan kalau sudah mulai ada beberapa yang kita batasin. Kalau misalkan fungsi ginjalnya ini masih bisa baik, biasanya air minum yang kita coba untuk kita kurangi. Tapi kalau misalkan dia sudah biasanya mulai batasi cairan. Kemudian untuk Dr. Elda mungkin ini ya. Assalamualaikum, apakah dengan berpuasa bisa menurunkan atau menormalkan gula darah? Pada beberapa penelitian yang pernah saya baca, puasa ini sebenarnya bisa menurunkan, tapi dia tidak masalah bagi orang yang punya diabetes. Jadi kita memang tetap menganjurkan dia jangan sampai lupa sahur, jangan sampai dia lupa buka puasa, dan tetap dikendalikan dengan obatnya secara baik dan rutin untuk ngecek kadar gula darahnya. Jadi sebenarnya puasa ini tetap terkendali dengan pola yang baik, dengan minum obat yang baik gitu. Jadi tetap sahur dan tetap buka dan tetap diatur dengan minum obat gulanya. Terima kasih. Mungkin dokter ini mau menambahkan. Terima kasih. Ya. Banyak juga kejadian ya pada puasa Ramadan malah banyak pasien yang gula darahnya malah meningkat. Ya karena banyak makan makanan seperti cola, manis-manis pembuka gitu ya. Itu dok.
Silakan Dokter Nini mau menambahkan. Silakan Dokter Nini mohon menambahkan. Pada prinsipnya dok, pada prinsipnya saya sudah setuju ya dengan yang dijawab oleh Dokter Arvid, ditambahin dengan Dokter Elis. Intinya sebenarnya kalau kita sudah mempunyai riwayat hipertensi, diabetes, sebetulnya adalah satu tipsnya adalah dengan kontrol. Kontrol itu ketemu dengan dokter, tentu dokter akan menjelaskan apa sih yang mesti harus dilakukan dan ada tidak. Jadi pasien tinggal mengikuti saja. Hanya masalahnya di sini adalah pasien merasa ada kemalasan ya, ada capek, ada kebosanan. Itu yang memang harus dihindari. Jadi itu sebetulnya kalau untuk diabetes, hipertensi, apalagi yang sudah cuci darah, sudah kita pastikan biasanya tetap akan sudah dikonsultkan ke dokter gizi. Kalau untuk masalah yang tadi, makanan yang ini, frozen food, tetap atau nasi goreng atau apapun makanan, sebetulnya adalah kita mulai dari sekarang adalah harus mau tidak mau membaca namanya ingredient dari makanan. Itu salah satu tips kita untuk menjaga kesehatan kita adalah mengenali komposisi makanan yang tertera dalam produk olahan. Itu salah satu tipsnya. Itu aja tambahan saya, dokter. Ada yang lain? Tidak ada ya? Atau bisa dibuka unmute-nya kepada Bapak Ibu, mau bertanya langsung silakan. Tidak ada. Dokter Nini, coba ya. Saya seringkali merasa sedih sekali ya ketika kita di mana-mana sudah banyak mereka juga tidak memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sebetulnya untuk mengatasi kita keluar dari COVID ini, bagaimana? Mungkin dokter ini bisa kasih pencerahan ya kepada Bapak dan Ibu semua, kepada kita semua. Persilakan dokter ini. Maaf dokter Elis, suaranya ini double-double dokter. Oke. Ya. Mungkin ditulis di chat dokter. Ini dok, bagaimana berdamai itu seperti apa? Bersahabat itu seperti apa? Ya, mungkin dokter bisa kasih pencerahan kepada kita semua bahwa kita pada saat ini masuk ke transisi ya. Tetapi banyak masyarakat itu menganggap bahwa kita itu sudah normal gitu ya. Sehingga di mana-mana terjadi kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kita bisa lihat tren daripada COVID-19 ini bukannya menurun, malah meningkat. Ya, Dokter Nini, silakan. Ya, terima kasih Dokter Elis. Jadi pada prinsipnya yang dimaksud kita harus berdamai, bersahabat adalah kita tidak bisa untuk ini ya menolak. Artinya kita tidak segala sesuatu harus berjalan. Artinya kita tidak hanya bisa memperhatikan hanya faktor kesehatan saja, tetapi ekonomi juga harus jalan. Nah, bagaimana agar bisa diselaraskan antara kesehatan dengan perekonomian? Karena kalau ekonomi terpuruk, itu dampaknya juga stres lebih besar lagi. Itu contoh mudahnya. Jadi mau tidak mau kita berdamai dalam hal kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah.
Karena pemerintah mengeluarkan aturan tentu ada dasar-dasarnya. Nah, dan juga pasti ada tim ahli yang bisa menjadikan bahan pertimbangan kenapa dikeluarkan aturan tersebut. Nah, oleh karena itu kita tinggal menjalankan itu aja, gitu. Itu salah satu, jangan merasa berontak misalnya, oh saya sehat kok, misalnya yang muda-muda ya seperti kita gitu. Nah, merasanya kita muda, kita nggak sakit kok. Atau yang muda yang pernah COVID karena merasa tidak pernah timbul apa-apa, hanya isolasi aja, jadi merasa cuman gitu doang kok. Padahal yang menjadi kita menjadi target pemikiran kita adalah ada loh kelompok yang harus kita lindungin. Nah, itu yang menjadikan kita harus berdamai. Artinya mau tidak mau kita menerima kenyataan ini bahwa penyakit COVID memang tidak menimbulkan gejala apapun pada orang-orang yang sehat atau masih muda. Tetapi sangat berdampak sekali pada ibu hamil, kemudian pada anak-anak, balita ya, kemudian pada usia lanjut, dan apalagi yang mempunyai komorbid. Itu menjadi dasar tanggung jawab kita bersama. Karena bayangkan saja kalau misalnya itu meledak banyak penderita yang pada faktor risiko itu. Bayangkan berapa pengeluaran negara yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu kalau misalnya, makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita melakukan protokol dengan benar, tentu adalah kita tidak memikirkan hanya diri kita, tapi keluarga kita, juga negara kita. Karena semakin banyak pengeluaran negara, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu pemikiran kita ini ya, secara jauh gitu. Intinya sih, kita harus tetap bekerja bersama-sama dengan pemerintah, tetap tidak menjadi bosan-bosannya untuk mengingatkan masyarakat, meskipun terlihat ini ya sangat kok begitu resek banget sih, enggak, tetap kita lakukan, kita melakukan edukasi, mengingatkan selalu masyarakat bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, biar bagaimanapun cepat berlalu itu jauh lebih baik. Memang kita tidak bisa kembali seperti normal seperti dulu, karena kenyataannya seperti Ebola, flu burung itu bisa ini ya, karena kelompok corona ini bisa rekuren, bisa timbul suatu saat entah kapan, dalam bentuk apa. Nah, apakah lebih ganas atau seperti apa, kita belum tahu, karena virus COVID ini adalah benar-benar baru. Makanya sekarang ini kewajiban kita adalah bagaimana kita memerangi ini dengan damai. Tidak perlu stres, tapi tetap berbuat. Berbuat dengan cara sederhana sebenarnya. PHBS, menjaga jarak, kemudian pakai masker, kan hanya itu aja sebetulnya. Ayo kembali ke gizi, olahraga, kembali seperti zaman dulu lagi. Itu dokter, ini ya, tambahan dari saya. Oke, baik dokter Nini. Nah, seperti sekarang kan sudah banyak yang ingin berolahraga. Tetapi pusat-pusat olahraga itu kan juga malah banyak kerumunan. Jadi di tempat kami, prolanisnya belum kami izinkan untuk berolahraga secara berkelompok. Kami masih anjurkan bahwa mereka olahraga sendiri-sendiri di rumahnya sendiri-sendiri. Gitu. Sebenarnya dokter, kalau misalnya olahraga tetap bisa menjaga jarak, itu sebetulnya tidak masalah sebetulnya ya. Hanya saja fenomena kita itu terbiasa setelah olahraga selfie bareng. Nah, itulah yang mesti harus ditekankan kepada ini ya, pasien-pasien kita. Jadi tetap olahraga misalnya 10 orang bareng-bareng itu nggak apa-apa, asal tetap bisa menjaga jarak. Itu yang terpenting, tetap pakai mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Dan yang harus diingatkan, tanpa selfie tentu ya. Seperti sebelum COVID dulu. Oke, baik ya, dokter. Coba saya lihat dulu. Barangkali itu saja ya, Dokter Nini, Dokter Arfit yang ya, dokter, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Dokter Hendrianto. Oh ini iya. mempertanyakan apakah kekhawatiran tertular COVID itu bisa memperberat penyakit DM dan hipertensi.
Bagaimana cara mengatasi rasa khawatir tersebut? Jadi jelas salah satu yang memperberat penyakit COVID adalah tentu ini ya, stres. Stres itu sesuai dengan ilmu anti-aging yang saya pelajari bahwa stres akan merusak, akan mengubah tepatnya ya seluruh struktur hormonal di dalam tubuh kita. Hormon kortisol, insulin, ini ya yang dari sumbernya dari kreatin dari pembuluh ini dari lambung itu juga mempengaruhi diabetes. Jadi intinya sebetulnya yang terpenting adalah kita jangan stres. Jadi jangan stres bahwa ini sudah menyatu, mau tidak mau COVID ini sudah menyatu dalam kehidupan kita yang tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana cara kita untuk berdamai dengan cara sudahlah, lakukan yuk bareng-bareng protokol sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak usah ngeyel. Sebenarnya cuma itu. Hanya saja yaitu karena kebiasaan kita merasa, ora popo kok. Kalau orang Jawa gitu ya. Jadi kalau tidak ketanggor atau tidak kena sendiri, nah itu baru. Ini ya, kalau sudah kena gitu baru, oh ternyata baru percaya. Jadi itu sebetulnya bahwa memang betul dengan adanya hipertensi, diabetes akan diperberat dengan adanya stres di dalam pikiran kita. Itu sudah pasti, Dr. Henry. Nah, cara mengatasinya udah sederhana aja kok. Ayo ikuti aja anjuran pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Ira Juwita. Dokter, sekarang ini banyak terjadi perampasan jenazah COVID. Bagaimana cara mengatasinya? Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Dokter Arfid ini ya, tentang diabetes. Dokter, penyakit diabetes dan hipertensi itu apakah bisa disembuhkan? Silakan. Baik, mungkin saya akan menjawab dulu ya pertanyaan dari Julia ya. Apakah penyakit diabetes dan hipertensi itu bisa sembuh atau tidak? Nah, untuk penyakit diabetes dan hipertensi itu, kalau kita sama-sama paham, ini adalah tidak bisa sembuh ya, tidak bisa sembuh. Tapi dia bisa terkontrol. Jadi dia bisa mengalami fase sembuh yang terkontrol. Itu bisa. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa terkontrol ini bisa dikendalikan itu melalui bermacam-macam cara. Satu, dia bisa dengan obat, kemudian dengan pola hidup yang baik, dengan aktivitas fisik yang baik, dengan pola makan dan minuman yang kita bisa kendalikan. Nah, karena kita sudah ada jelas bahwa dia bisa dikontrol, artinya apa? Berarti setiap bulan itu kalau misalkan kita sudah didiagnosa sebagai hipertensi, darah tinggi, ataupun kencing manis atau diabetes, itu kita wajib untuk memeriksakan diri di dokter-dokter atau di vaskes-vaskes terdekat, sehingga kita bisa terkontrol. Jika memang kita sudah diberikan obat oleh dokternya atau kliniknya, maka kita wajib ikuti aturan dengan obat-obatan yang sudah diberikan itu. Dan jangan diputus oleh diri kita sendiri. Kita wajib konsultasi. Nanti dokternya yang akan memberikan penurunan dosis atau peningkatan dosis, atau mungkin mengkombinasikan dengan dosis-dosis yang lain. Sehingga pengobatan yang dilakukan itu menjadi terarah. Jadi mengikuti dengan kadar gula ataupun kadar tingginya itu sudah turun atau tidak. Jadi bukan karena menerka-nerka, kepala saya sudah enakan, saya sudah sehat. Tidak, tapi benar harus dikontrol dengan pemeriksaan yang baik. Sehingga itulah kenapa wajib mengikuti anjuran dokter dan wajib kontrol tiap bulan di dokter. Mungkin untuk dari saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lainnya? Iya, Dok. Saya mau, Dok, mau ikutan nih. Oh iya, silakan. Ada yang mau tanya langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Fudin nih dari Duta. Oh iya, silakan. Pasiennya. Terima kasih tadi paparannya dokter, udah begitu jelas. Dan kalau saya nggak salah menyimpulkan, jadi ya sekarang kita harus berdamai dengan corona itu, gitu Dok ya. Jadi kayaknya udah solusinya ya kita harus damai gitu dengan corona. Sulit, saya dengar juga dari WHO karena tidak akan hilang gitu. Tapi di sini saya coba ingin
yang mungkin memberikan solusi dari sisi agama sesuai dengan posisi saya. Bisa nggak, Dok? Serang ini kan corona itu salah satu musibah. Salah satu musibah. Nah, ini bagaimana kita menghadapi musibah? Kalau menurut dunia Islam, dunia agama, itu harus sabar. Jadi cari solusi dari musibah harus sabar. Dan apa itu sabar? Pertama, ya sabar itu ketika kita terkena sesuatu musibah apa saja, pertama kita harus menerima. Kita terima itu yang terbaik. Ya kita umpamanya mau sehat, atau sakit. Reaksi pertama kita harus terima bahwa sakit itu yang terbaik menurut Allah. Di sisi agama begitu. Terima aja dengan ikhlas. Kita mau sukses, taunya gagal. Langsung bereaksi, terima bahwa gagal itu yang terbaik menurut saya, menurut di sisi Allah. Itu terima itu. Pertama itu, jadi kita terima dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu langkah pertama. Yang keduanya, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mengamalkan ayat itu, mempraktikkan ayat itu. Jadi kalau kita dapat musibah, penyakit atau apa saja, kita yakin bersama Allah kita akan menyelesaikan musibah itu. Ya, karena musibah dari Allah dan Allah yang akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Maka kita terus dekat dengan Allah. Jangan malah menjauh dari masjid, menjauh dari Quran, jangan sebegitu. Jadi terus dekat dengan Allah supaya kita bersama Allah. Kalau bersama Allah tidak ada yang sukar. Bisa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dikasih contoh dalam Al-Qur'an, ada seorang yang tua, Nabi Zakaria udah tua, udah kakek nenek-nenek, secara klinis, secara medis nggak mungkin punya anak. Nggak mungkin. Tapi ternyata dia punya. Kenapa? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah dan mintanya ketika salat. Ketika masih dalam salat, dia minta kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, kamu akan punya anak, namanya Zakaria. Itu di luar dugaan. Ini kalau kita bisa dari iman seperti itu. Jadi solusi bagi kita itu coba dekatkan diri kepada Allah dengan bersabar. Ya, jadi yakini bahwa musibah yang datang itu adalah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Dan yang kedua, kita yakini bahwa kita akan bisa keluar musibah itu, keluar dari masalah itu, asal kita bersama Allah dengan yang kita diajarkan oleh agama, bismillah lah setiap mau melakukan sesuatu. Nah, bismillah itu menunjukkan bismillah kebersamaan dengan Allah. Makan bersama Allah, tidur bersama Allah, pergi bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah, yakini itu, insya Allah itu solusinya. Izin. Baik, terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Mohon izin, substansinya sudah kami terima. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Dr. Eli, Mulyati, ya. Ini ada pertanyaan tadi. Sekarang ini banyak terjadi perampasan jenazah COVID. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini saya rasa mungkin pengetahuan atau rasa denial ya, rasa tidak menerima kenyataan bahwa COVID ini sebetulnya memang ada di dalam tubuh gitu kan. Jadi mungkin harus kita lebih pemahaman kepada masyarakat bahwa spesimen yang ada di dalam tubuh COVID itu di dalam tubuh manusia itu ada di mana aja. Nah, kemungkinan masyarakat kurang paham bahwa ternyata spesimen dari COVID ini ternyata ada di tubuh bagian mana aja. Misalnya, oh ternyata ada pada bronkus. Kemudian yang harus dipahamkan lagi bahwa mungkin masyarakat berpikirnya hanya pada saluran nafas saja atau dari percikan darah aja, percikan ludah aja. Padahal ternyata setelah diteliti itu ternyata spesimen daripada virus COVID ini di dalam tubuh itu ternyata ada juga di dalam darah dan ada juga di dalam feses. Itu sesuai dengan pelajaran dari WHO dulu ya, bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu virus COVID itu sampai dengan di feses itu sampai dengan 29% menurut penelitian. Jadi pada saat meninggal tidak menutup kemungkinan jenazah itu misalnya mengeluarkan darah, kemudian mengeluarkan kotoran. Nah itu juga mengandung virus COVID. Itu yang mesti disadarkan lagi kepada masyarakat bahwa jangan berpikir COVID itu setelah meninggal itu memang hilang, tidak seperti itu. Tetapi ternyata virusnya ada di dalam feses juga. Itu mungkin dalam ini ya menyadarkan masyarakat juga seperti itu, dokter. Ya. Jadi intinya
bagaimana ya kita itu yang paling utama adalah mengamankan yang ada ya, mengamankan yang sehat. Bagaimana supaya yang sehat itu aman? Nah, berarti jenazahnya juga harus ditata laksana dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Begitu ya, Dokter Nini? Oke. Nah, kemudian ini Dokter Arfid, ada pertanyaan dari Ibu Yati Mulyati. Dokter Arfid, saya dapat info apakah untuk menurunkan diabetes mellitus bisa dengan mengkonsumsi rebusan kayu manis atau dengan daun serai? Silahkan Dokter Arfid dijawab. Bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yanti. Ini saya langsung buka HP ya, langsung jurnal ya. Karena memang kalau pertanyaan yang modelnya seperti ini harus ada evidence base, Bu. Ya, jadi harus ini ada dasarnya, dari, evidence based itu ya. Ya, jadi ini evidence base atau dasarnya ini saya buka di Riskiat ya, tentang effectiveness cinnamon tea in reducing weight among late obese adolescents. Jadi efektivitas teh kayu manis untuk menurunkan berat badan. Ini hasil kesimpulannya, conclusion the findings of. Ternyata memang ada peningkatan penurunan berat badan, walaupun kita membutuhkan studi lebih lanjut. Jadi mungkin ada Bu ya. Jadi kalau untuk penurunan berat badan dengan kayu manis itu penurunan ada, berat badan tapi ya. nanti Ibu harus bukan ya, dia ini ya, Ibu tapi harus bukan diabetes Dok, bukan berat badan. Berat badan, tapi ini bukan diabetes. Jadi memang penelitiannya menurunkan. Jadi dasarnya belum badan. ada ya, Dok ya. Hati-hati ya. Saya masih belum cari lagi lebih lanjut. Ya, nanti dibantu saya kasih nomor teleponnya atau WA-nya Dokter Arfid ya Ibu Yati, biar nanti bisa lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi. Kemudian pertanyaan, ya. Mohon maaf, saya menambahkan tentang obat bahan alam. Karena kebetulan saya background-nya dari farmasi. Saya ingin menambahkan bahwa teman-teman yang menderita sakit diabetes maupun hipertensi, saya hanya mengingatkan, tetap percaya dengan obat bahan kimia. Kenapa? Karena tidak ada satu bahan alam pun yang bisa menyembuhkan itu atau mengontrol itu. Karena mohon maaf, saya sesuai dengan basic yang saya pelajari bahwa obat bahan alam atau bahan alam itu tidak ada yang bisa, itu sulit sekali cara kerjanya. Kenapa? Satu, tumbuh di daerah mana itu sangat berpengaruh dari hasilnya. Jadi bahan alam bersifat sangat tidak stabil. Itu sangat membahayakan bagi penderita diabetes dengan hipertensi. Terus dengan minum obat bahan alam itu menjadikan kita sulit mengontrol. Nah, kemudian jangan lupa lagi secara farmakologis hubungannya dengan organ apa, kerjanya bagaimana, itu juga harus kita pahami. Jadi saya sarankan untuk yang menderita penyakit hipertensi maupun diabetes, hindari obat-obat hindari ramuan-ramuan yang jelas tidak yang tidak evidence based. Artinya memang secara penelitian oke, tapi jangan lupa itu mungkin hanya tingkat in vitro atau tingkat lab ya, atau in vivo dengan tikus misalnya, tidak dengan secara klinis pada manusia. Jadi atau secara empiris saja, menurut katanya, tapi dosis tepatnya itu tidak tahu. Jadi itu sangat membahayakan sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu untuk yang diabetes, hipertensi, percayakan hanya obat dari dokter aja. Itu jauh lebih lebih aman ya Dok ya. Aman, betul. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Lia. Ini Dokter Arfid kelihatannya ya. Dokter, apakah diet keto bagus nggak untuk mengendalikan berat badan pasien diabetes dan hipertensi? Oke, silakan Dokter Arfid. Ada di antaranya sains di samping bulan surat ada ijma. Saya nanti dibantu Dokter Monik ya, sama Dokter Elis ya. Jadi kalau untuk diet keto, setahu saya diet keto itu makan lemak jenuh ya. Jadi dia itu menghindari nasi, tapi dia banyak makan lemak-lemak yang buruk gitu. Jadi makan gaji, makan yang begitu ya.
Sedangkan pengetahuan saya itu untuk makanan-makanan yang model-model lemak yang seperti itu disebut dengan lemak jahat, itu justru dihindari untuk pasien-pasien hipertensi dan diabetes. Jadi kalau ini dari menurut saya, dan saya belum membuka jurnalnya lagi, kalau penelitian, kalau menurut saya sih tidak cocok diet keto untuk pasien diabetes dan hipertensi. Mohon yang Kalau menurut lainnya saya. di-mute ya, biar dengar. Nanti mungkin boleh saya diberikan masukan oleh Dr. Ninik dan Dr. Elis. Terima kasih. Saya menambahkan, dokter, jadi diet keto itu bagus tidak untuk mengendalikan berat badan untuk pasien dan hipertensi? Jawabannya adalah tidak. Jangankan penderita diabetes dan hipertensi, untuk yang sehat saja itu tidak baik. Ya, jadi diet keto itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi jangan lupa yang terbaik adalah diet dengan menu seimbang. Kalau misalnya mau berat badan bagus, itu juga tetap harus mengikuti aturan berat badan seimbang. Yang keluar harus sama dengan yang masuk. Seperti itu tipsnya. Jadi kita ikuti aja tumpeng menu ya, gizi seimbang. Itu aja yang harus diikuti. Apalagi ini ya, yang sehat aja berbahaya, apalagi yang hipertensi dan diabetes. Itu ya. Jadi tidak perlu kita diet keto, tapi dietlah misalnya, oh saya nggak mau karbohidrat. Oke, nggak mau nasi nggak apa-apa, tapi pilihlah karbohidrat yang bukan karbohidrat sederhana misalnya. Jadi adalah tipsnya adalah mengikuti gizi seimbang, itu yang terbaik. Bukan itu kalau kita mengikuti diet itu yang dikhawatirkan adalah lebih dari 6 bulan itu ternyata akan menghasilkan fungsi hati yang yang bisa mengalami gangguan. Itu jawaban saya, dokter. Baik, terima kasih, Dokter Nini. Ada di dalam dengan berdamai. Berdamai itu artinya tetap kita melakukan aktivitas sehari-hari, bagi yang bekerja, bagi ibu rumah tangga yang mau ke pasar, tetap bisa ke pasar. Tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai resiko yang tinggi, seperti diabetes dan hipertensi, tetaplah bagaimana berupaya supaya diabetes dan hipertensinya itu terkendali dengan baik. Dengan terkendali dengan baik, kita mempunyai status kesehatan yang prima. Dan dengan status kesehatan yang prima, insya Allah, apapun juga yang datang kepada kita, daya tahan tubuh kita akan dapat melawan dengan baik. Akan dapat melindungi tubuh kita dengan baik. Jadi, mari kita sama-sama bahwa kita berdamai. Dengan mengikuti protokol kesehatan, kita sudah melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, akibatnya insya Allah bahwa angka kesakitan, angka kematian akan turun. Yang berdampak juga kepada ekonomi secara nasional. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam penata laksanaan webinar pada siang hari ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto nggak, Dokter Arfid? Saya coba ya, foto gimana cara? Dok, Reja bisa, Reja?
Saya coba screenshot aja ya dok ya. Sudah di screenshot dok. Kepada hadirin semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.